Saudara, aparat keamanan Arab Saudi kembali menahan sebanyak 37 warga negara Indonesia yang menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Beberapa di antaranya bahkan ada yang menggunakan visa haji palsu. 37 warga negara Indonesia asal Makassar ditangkap aparat keamanan Arab Saudi. Penangkapan terjadi di Madinah saat jemaah berada di dalam bus. Saat ditangkap, mereka hendak masuk ke Mekah dengan memakai pakaian ihram, menggunakan ID card haji palsu, gelang haji palsu, dan beberapa di antaranya membawa visa haji palsu. Seorang koordinator rombongan juga ditangkap karena terbukti menggunakan visa multiple yang berlaku 1 tahun. Sementara itu, 1 orang koordinator lainnya sedang diburu. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedatangan mereka yaitu masuk ke Mekah untuk berhaji, namun dengan visa ziarah. Informasi terkait adanya jamaah atau warga Makassar mungkin lebih tepatnya ya. Informasi yang terbaru mungkin seperti apa sebenarnya Pak di sana? Ya, terima kasih. Informasi terkait warga Makassar yang terjaring razia di Madinah itu sudah disampaikan oleh Konjen RI di Madinah, Pak Yusron, bahwa benar adanya jemaah haji dari Makassar, jemaah dari Makassar sebanyak 37 orang yang terjaring di Madinah. Mereka itu masuk lewat Doha, Qatar, terus masuk ke Riyadh, dan Riyadh naik bus menuju ke Madinah. Dan di perjalanan mereka ditahan oleh askar sana, dan pada akhirnya mereka tidak bisa memperlihatkan visa hajinya. Malah informasi dari Pak Yusran, Kajari sana, Kajari Madinah, bahwa mereka menggunakan visa haji palsu. Untuk itu mereka diproses lebih lanjut, tetapi dari Kajari sampai sekarang mendampingi jemaah tersebut. Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan apa saja Pak di sana? Kesalahan sudah jelas, jadi pemerintah Saudi dari awal dan pemerintah Indonesia dari awal sudah menyampaikan bahwa untuk musim haji tidak boleh ada yang masuk ke Mekah ya, dan Madinah kalau bukan visa haji. Batas akhirnya kemarin tanggal 23 Mei ya, diberi kesempatan untuk jemaah yang selain visa haji untuk keluar dari Mekah. Nah, dari hasil setelah itu, setelah tanggal 23, pemerintah Saudi melakukan sweeping ketat, merazia, mendatangi hotel-hotel yang punya jamaah ilegal. Dan itulah ada warga Indonesia yang terjaring dalam razia itu, termasuk yang 37 orang itu dari Makassar. Yang dimaksud dari Makassar ini Pak, apa mereka berangkat dari Makassar atau mereka KTP atau kependudukan Makassar atau seperti apa? Nah, itu yang belum jelas ya, belum jelas informasinya. Yang jelas tadi Pak Yusran menyampaikan itu adalah warga Makassar. Kalau terkait identitasnya kami belum tahu. Ini mereka kalau dari informasi Pak berangkat ke sana untuk apa? Ya, yang jelasnya karena ini musim haji dan berombongan, itu jelas ingin melaksanakan ibadah haji. Tetapi nanti dilihat lebih jauh lah dari hasil penelusuran askar Saudi dan teman-teman KJRI di Madinah. Ada informasi Pak, ini mereka berasal atau dibawa ke sana dari travel apa? Nah, kami juga sementara ini menunggu informasi dari teman-teman kami di sana, dan jelas itu kami sudah menanyakan, tetapi belum ada jawaban yang pasti dari teman di KJRI maupun di Kemenak yang ada di Madinah. Jadi belum ada kepastian nama travelnya apa? Belum ada kepastian apakah melalui travel resmi atau travel ilegal atau oknum. Nah, itu yang belum jelas. Nanti kalau ada informasi dari Madinah kami infokan. Informasi saat ini ke 37 orang ini Pak ada di mana
dan kondisi mereka seperti apa? Sementara ini ada di Madinah dan kondisinya baik-baik. Ada berapa laki-laki dan perempuan, Pak, berinformasi? Laki-laki 16 orang, terus perempuan 16 orang, laki-laki 21. Ini yang ke-37 ini semua jamaah atau ada pengurus atau seperti apa begitu, Pak? Dari informasi yang saya dengar, ada yang diambil itu, yang ditahan adalah sopir mobil, bus, kernet mobil, dan ada pengurusnya satu orang, dan satu orang pengurusnya belum ditemukan. Kalau dari Kemenak sendiri, Pak, adanya kejadian seperti ini mungkin seperti apa tanggapannya, Pak, dan nantinya akan seperti apa sosialisasi atau mungkin kembali ke warga akan seperti apa? Ya, dari awal pemerintah sudah menyampaikan bahwa masyarakat jangan mudah percaya dengan iming-iming harga yang murah, ya, tanpa melalui antri apabila ingin melaksanakan ibadah haji. Itu sudah setiap tahun, setiap hari kami menyampaikan. Tapi persoalannya warga masih tergiur dengan masalah itu. Mungkin karena masa antrian khususnya di Sulawesi Selatan yang sudah sangat panjang, ya, dan begitu diiming-imingi ini diberi bahwa bayar sekarang, tahun sekarang juga berangkat, ya itu ada daya tarik mungkin tertentu dari masyarakat. Tapi ya kami juga kasihan sih sama warga, kami sudah sampaikan tetapi mereka masih percaya. Kami mohon kepada warga masyarakat khususnya Sulawesi Selatan, ya cobalah bertanya bila ingin naik haji, coba bertanya di Kemenak Kabupaten Kota, bagaimana dengan travel ini, bagaimana dengan oknum ini yang menjanjikan berangkat haji, daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Tapi pada intinya, ya, karena sekarang pemerintah Saudi sudah melarang, ya, bagi jamaah harus menggunakan jamaah haji visa haji, kami sampaikan bahwa yang resmi adalah haji reguler, haji khusus, dan haji furoda. Selain itu, jangan pernah percaya bahwa Bapak Ibu bisa melaksanakan haji tanpa menggunakan visa haji. Kalau informasi juga, Pak, denda atau hukuman seperti apa yang akan diterima oleh ke-37 warga tersebut? Ya, jadi aturan pemerintah Saudi bagi jamaah yang menggunakan selain visa haji dan ditemukan di Mekah atau di Madinah, pertama denda sebanyak 10.000 real atau kurang lebih 43 juta. Yang kedua dideportasi, dan yang ketiga di blacklist, tidak boleh masuk di Saudi Arabia selama 10 tahun. Itu untuk jamaah. Dan untuk pengurus atau yang membawa jamaah itu dendanya 50.000 real, ya, atau kurang lebih 230 juta, dan kurungan 6 bulan. Selanjutnya deportasi dan blacklist, tidak boleh masuk Saudi Arabia selama kurang lebih 10 tahun. Kalau dari sini, Pak, akan ada media center untuk keluarga atau seperti apa bagi orang-orang yang merasa bahwa keluarganya ini yang ada di Arab Saudi yang seperti itu? Kami mengurus jamaah haji reguler. Pemerintah mengurus jamaah haji reguler, karena itu sudah sesuai dengan aturan. Dan untuk swasta mengurus jamaah haji khusus. Nah, jemaah selain itu, ya kami tidak ngurus, hanya kami tetap memantau apabila ada warga negara Indonesia yang melaksanakan tanpa melalui visa haji. Nah, seperti ini ada masalah, tapi teman-teman kami di KJRI sana kan tetap mendampingi mereka.